Istighfar, obat stres paling murah, tapi sering kita remehkan. Pernah nggak sih kamu merasa lelah, padahal nggak sedang melakukan apa-apa? Kepala penuh, hati sesak, tidur nggak nyenyak, dan hidup rasanya jalan di tempat. Kita coba healing kemana-mana, ikut kelas ini itu, tapi tetap aja hati kita kosong. Tapi bagaimana kalau aku bilang ada satu healing tool yang sangat kuat, sangat tenang, dan gratis. Namanya istighfar. Bagian 1. Apa itu stres modern? Stres bukan cuma karena pekerjaan. Stres modern datang dari ekspektasi orang tua, tekanan sosial, perbandingan hidup di media sosial, luka masa lalu yang belum selesai. Dalam psikologi, stres kronis menyebabkan tubuh terus-menerus mengeluarkan kortisol, hormon stres yang bisa merusak organ tubuh, tidur, dan mental. Tapi anehnya, meskipun kita tahu penyebabnya, kita tetap terjebak. Dan ini bukan sekadar masalah dunia, tapi juga batin. Bagian 2. Apa itu istighfar? Istighfar berasal dari kata gofaro, yang artinya menutupi atau mengampuni. Setiap kali kita mengucap astagfirullah, kita bukan cuma minta ampun, kita sedang menyadari kelemahan kita, melepaskan beban hati, dan menghubungkan diri kembali dengan Sang Pencipta. Dan inilah rahasianya. Istighfar bukan hanya amalan ibadah, tapi juga terapi jiwa. Bagian 3. Keajaiban istighfar. Quran Surat Nuh, ayat 10-12. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu keben-keben, serta sungai-sungai. Apa artinya? Istighfar melapangkan rezeki, menenangkan pikiran, membuka pintu-pintu yang tertutup. Bahkan, ulama seperti Hasan al-Bashri pernah ditanya 3 masalah berbeda: kekeringan, kemiskinan, dan tidak punya anak. Dan jawabannya sama. Perbanyak istighfar. Bagian 4. Dukungan ilmiah. Para peneliti menunjukkan bahwa istighfar pertama dapat mengaktifasi zona rileks otak. Saat kita mengucapkan astagfirullah berulang kali dengan penuh kesadaran, ritme ucapannya menjadi ritual berulang, seperti meditasi. Ini memicu otak masuk ke mode alfa, bahkan bisa masuk ke theta jika dilakukan dalam kondisi tenang dan hening seperti sebelum tidur. Kedua, menenangkan detak jantung dan irama nafas. Istighfar yang dilakukan sambil menenangkan napas membuat sistem saraf parasimpatik aktif. Ini sistem yang bertugas menenangkan tubuh. Efek ini membantu otak menurunkan gelombangnya dari beta waspada ke alfa rileks. Ketiga, zikir yang khusyuk, meditasi spiritual Islami. Banyak studi menunjukkan meditasi bisa memicu gelombang theta, terutama saat seseorang meresapi makna bacaan doa atau zikirnya. Artinya, istighfar yang dilafalkan secara khusyuk dan penuh. Kesadaran juga bisa memberikan efek penyembuhan mental, seperti meditasi mendalam. Keempat, efek relaksasi, membuka akses ke alam bawah sadar. Gelombang theta memungkinkan kita menyentuh emosi terdalam dan memori lama. Jadi ketika istighfar dilakukan dengan hati, kita bisa memaafkan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, dan menanamkan keyakinan baru semuanya terjadi saat otak ada di frekuensi ini. Kapan waktu paling efektif? Sebelum tidur, saat otak sedang transisi ke fase alfa dan theta, setelah salat, hati sedang tenang dan penuh koneksi spiritual. Saat cemas atau gelisah, membantu menstabilkan pikiran dan emosi. Ini bukan sugesti kosong. Ribuan orang mendapatkan manfaat nyata dari stres berat menjadi lebih ringan hanya dengan melafalkan astagfirullah secara sadar. Bagian 5. Bagaimana cara praktik istighfar yang menenangkan? Tips praktis. Pertama, ambil wudhu agar pikiran lebih siap. Kedua, tutup mata. Tarik napas dalam 3x. Ketiga, lafalkan pelan-pelan. Astagfirullah al-azim. Ulang 33 kali atau 100 kali, sambil menghayati artinya. Keempat, jeda 1-2 detik tiap lafalan agar terasa maknanya. Kelima,
Lanjutkan dengan doa sederhana. Ya Allah, tenangkan hatiku, lapangkan pikiranku, ampunilah aku. Bagian 6. Testimoni nyata. Cerita singkat. Setelah menjadi mualaf, Idris dia tak bersedia disebutkan nama sebenarnya. Menghadapi berbagai cobaan. Salah satunya, dia menderita sakit tak henti selama 4 bulan. Saya mengalami berak darah selama 4 bulan. Saya nggak tahu penyebabnya. Tutur Idris saat membagikan kisah perjalanannya sebagai mu'alaf pada Detikom di Masjid Istiqlal, Kamis tanggal 2 Juli tahun 2015. Selama 4 bulan saya meyakinkan diri, apabila saya istighfar akan sembuh. Alhamdulillah, selama 4 bulan itu, saya sembuh. Obat saya adalah istighfar. Tuturnya, selama sakit, pagi siang malam, Idris berpikir, mengapa Allah mengujinya dengan sakit yang parah. Setelah berpikir keras, barulah dirinya paham, mengapa Idris diberi sakit keras. Subhanallahu Allahu Akbar. Ternyata, Allah itu mencuci saya. Sejak umur 28 tahun, terakhir 2008, sebelum ucap syahadat, minuman keras tiap malam saya minum. Saya ngeganja, saya main judi. Minuman keras, boleh mbak, sebut apapun mereknya, saya minum. Idris kini menjaga keluarganya, menjaga dan memastikan bahwa apa yang dimakan diri dan keluarganya yang halal dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Closing. Mungkin kamu nggak tahu harus cerita ke siapa, tapi Allah tahu, Allah dengar, Allah dekat, dan terkadang yang kamu butuhkan bukan solusi rumit, cukup satu kalimat sederhana yang keluar dari hati. Astagfirullah. Semoga kamu yang menonton ini mendapatkan ketenangan yang kamu cari. Jangan lupa, sebarkan ke orang lain yang juga sedang butuh kedamaian. Klik like dan share, dan tulis Astagfirullah di kolom komentar sebagai bentuk awal healingmu hari ini.